Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maya, dosen dari Universitas Muslimah Ros, menjadi dosen yayasan, dosen tetap yayasan pada tahun 2015 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya pada jurusan Pendidikan Biologi. Saya mengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah yang salah satu saya ampu, yaitu mata kuliah Zoologi Invertebrata, di mana pada mata kuliah Zoologi Invertebrata ini memiliki deskripsi singkat berisikan materi tentang invertebrata, yaitu menyederhanakan bahasa yang rumit menjadi lebih sederhana agar mudah dipahami. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian dari mata kuliah ini, yang pertama ada filum Porifera, filum Coleontherata, filum Platyhelminthes, filum Nemathelminthes, filum Annelida, filum Mollusca, filum Arthropoda, dan filum Echinodermata, serta filum Chordata dan protozoa. Untuk CPNK pada mata kuliah ini, yang pertama mampu menjelaskan ciri-ciri dan klasifikasi daripada hewan invertebrata. Nah, kemudian mampu menjelaskan bagaimana perkembangbiakan generatif pada hewan invertebrata. Kemudian mampu menjelaskan peranan hewan invertebrata yang terbagi ke dalam 9 filum. Langsung saja untuk materi hari ini ya mengenai zoologi invertebrata. Nah, di Classroom Ibu sudah mengirimkan SAP dan RPS untuk mata kuliah ini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat materinya di situ ya, apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kita hari ini. Ya, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai ini ya, Porifera. Kelihatan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kelihatan. Iya. Kelihatan. Iya, Bu. Kelihatan ya? Ya, Ibu, kelihatan. Ya, Iya, Bu. jadi untuk mata kuliah ini mengenai zoologi ya. Jadi langsung saja ya, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai filum Porifera ya. Nah, yang pertama klasifikasi mengenai hewan invertebrata pada filum Porifera ya. Jadi bisa kalian lihat bahwa berdasarkan kerangka tubuh atau spikulanya ya, dia Porifera ini ya, Porifera dia dibagi menjadi 3 kelas ya. Yang pertama itu ada namanya kelas Calcarea ya, Calcarea. Nah, jadi dia punya kerajaan namanya Animalia ya. Kemudian filumnya itu sendiri adalah Porifera. Nah, kelasnya itu sendiri adalah Calcarea ya. Nah, kemudian yang kedua ada kelas Hexatinellida ya. Bu, maaf, Bu. Ibu interupsi. Maaf. Nggak bergerak, Bu, slide-nya. Nggak kelihatan kah? Kelihatan sih, Bu, tapi nggak bergerak, Bu. Misalnya nggak bergerak. Bu. Tidak Pindah, Bu. Ini Iya, Bu, baru pindah, Bu. Baru, Bu. Baru pindah. Ini, Bu. Iya, Bu. oh, baru pindah itu. Iya, Bu. Jadi ini paling begini kecilnya. Kelihatan, Ji? Iya, Bu, bisa jadi zoom. Oh, bisa Iya, gitu. Bu, kelihatan. Ya, jadi nanti juga Ibu akan mengirimkan materi ini ya di Classroom. Ya. Jadi klasifikasi hewan invertebrata ini pada filum Porifera. Jadi yang pertama ini kita akan membahas mengenai filum Porifera ya. Jadi berdasarkan atas kerangka tubuh atau spikulanya ya. Jadi Porifera ini dia dibagi menjadi 3 kelas ya. Yang pertama ada namanya kelas Calcarea ya. Jadi kelas Calcarea di sini dia punya kerajaan, filum dengan kelas
Ya, jadi kelas Calcarea yang pertama di sini kelas Calcarea dia mempunyai kerajaan Animalia, ya. Kemudian filum Porifera, ya. Kemudian kelasnya itu Calcarea itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kelas Hexatinellida. Ya, Hexatinellida, ya. Jadi kerajaannya dia juga Animalia, ya, karena dia adalah hewan makanya kerajaannya dia adalah Animalia. Nah, kemudian filumnya sama ya, filum Porifera. Nah, kemudian kelasnya kelas Hexatinellida, ya. Kemudian subkelasnya Hexasteropora, ya, dan Amphidisipora, ya. Kemudian ordonya dia ordo Amphidiscosida, ya. Jadi ini ya ordonya. Ya, kemudian selanjutnya kelas Demospongia. Ya, jadi ini awal kata dari spong. Ya, biasa kalian nonton SpongeBob. Iya Bu. Iya Bu. Nah, itu. Jadi film kartun itu juga bisa jadi pelajaran ya. Di film SpongeBob dia ada spongnya ya. Kemudian lihat latarnya ibu yang di belakang ini. Ini kelihatan toh? Nah, latar ini adalah namanya Porifera. Jadi dia adalah hewan yang berfori ya. Jadi ini adalah hewan. Ya, bisa kita lihat toh? Ini di belakang. Iya Bu. Nah, jadi dia hewan yang berada di dasar laut, ya bentuknya seperti ini, ya jadi dia seperti kerang. Jadi dia memang termasuk kerang, ya. Kemudian ini ya, jadi di kelas Demospongia, jadi dia terbagi di sini menjadi 3 kelas. Nah, di kelas Demospongia ini berasal dari kata spons. Biasa kalian melihat spons ada pori-porinya, ada lubang-lubangnya toh? Iya, Ya, betul toh? Seperti itu di filmnya SpongeBob, ya dia ada pori-porinya. Nah, makanya dia termasuk ke dalam Porifera karena dia adalah kelas Demospongia, ya. Sama dengan kingdomnya Animalia, filmnya juga sama Porifera karena dia masih termasuk ke dalam film Porifera, ya. Kemudian kelasnya kelas Demospongiae. Ya, kemudian ordonya dia Halicondrida, ya Halicondrida, ya ordonya. Jadi penamaan ini memang sudah ada ya. Jadi penamaan bahasa Latin itu bisa kalian cari ya, kalian bisa browsing mengenai penamaan ini karena kita tidak bisa menghafal untuk penamaan ini ya. Kita harus melihat kamus penamaan bahasa Latin. Ya, jadi ada memang kamus untuk untuk penamaan bahasa Latin itu sendiri, ya. Kemudian ini ya ciri-ciri. Yang pertama ini ada ciri-ciri hewan invertebrata ya pada filum Porifera. Jadi yang pertama ini adalah mengenai filum Porifera, ya. Selanjutnya di sini akan ada 9 filum. Ya, nah inilah film yang pertama ya di hewan invertebrata. Di sini ada yang ingin ditanyakan Kayak Ibu. mengenai hewan vertebrata. Ya, siapa itu? Eka Bu. Siapa tadi itu? Saya Bu. Eka Putri. Oh, Eka ya. Tadi kita bilang Bu, hewan apa tadi porifera itu kayak menyerupai karang. Nah, hewan porifera itu dengan karang, bagaimana cara membedakannya Ibu? Hewan porifera dengan karang. Nah, itu yang seperti jadi seperti yang Ibu katakan bahwa kita harus mengetahui dulu ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya karena dia menyerupai karang, jadi kita harus lihat dulu ciri-cirinya seperti apa. Nah, jadi ada memang karang ya, dan ada memang karang, memang dia itu adalah hewan porifera ya. Jadi kita harus tahu dulu ciri-ciri umumnya porifera itu sendiri. Jadi dia mempunyai sel yang banyak
ya. Kemudian pada tubuhnya dia terdiri dua lapisan sel, ya, seperti yang Ibu katakan bahwa diploblastik dengan epidermis, ya. Jadi untuk membedakan antara karang dengan porifera itu sendiri, nah itu yang pertama kita harus tahu ciri-ciri umumnya seperti apa, ya. Karena di kelas porifera ini, di filum porifera ini dia terdiri dari 3 kelas, ya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa ada kelas kalkarea, itu juga bentuknya berbeda, ya. Ada kelas heksitelida, ya, itu juga bentuknya berbeda. Dan ada kelas demospongia, ya. Nah, itu juga bentuknya berbeda. Makanya kita harus ketahui dulu secara umum ciri-cirinya seperti apa, ya, baru kita bisa membedakannya. Ya, jadi itu. Masih ada yang lain? Bu, Ya. Putri Betari. Ibu, itu penasaran ke Bu, apa lagi namanya? Apa yang namakan itu porifera? Karena biasa kan di biota laut itu pasti ada yang namangsa, Bu. Tapi ini kan kita bilang tadi sebagai tempat pelindung, jadi dia tidak mungkin makan hewan yang diburu sama predator. Jadi apa yang namakan, Bu, itu porifera supaya bertahan hidup ki? Halo? Iya, Bu. Ya, kenapa? Siapa itu tadi? Iya, Bu. Bu, itu porifera apa yang bisa kasih bertahan hidup ki di laut? Apa yang dia makan ki, Bu? Apa yang namakan di dalam laut? Oh, apa makanannya? Maksudnya apa makanannya? Iya, Sehingga dia bisa berkembang begitu, ya? iya. Jadi secara umum hewan ini dia mempunyai susunan rangka, ya, pada bagian dalam. Nah, hewan ini dia berkembang menggunakan 2 cara, ya. Jadi dia berkembang biak melalui cara kawin dan tidak kawin. Ya, jika dia caranya kawin, ya, jadi bisa dilakukan karena adanya interaksi. Kita pada hari ini cukup. Ya, jadi saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.